Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan selalu dinyatakan atas kita semua. Kalau kita bisa melalui hari ini, itu semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Juru Selamat kami. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 1-2. Tertulis demikian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah film menarik yang berjudul Cek Toko Sebelah, karya dari Ernest Prakasa yang dibuat tahun 2016. Film ini adalah sebuah drama komedi keluarga dan ada banyak hal yang menjadi pesan dalam filmnya. Salah satu yang menjadi kesan dalam film ini adalah bahwa kualitas sebuah usaha bukan hanya soal harga yang lebih murah dari toko sebelah atau saingan, tapi soal relationship atau hubungan dengan orang lain yang berkaitan dengan pelayanan yang dilakukan dengan hati. Kalau keberhasilan sebuah produk atau usaha semata-mata hanya ditentukan karena harga, maka produk atau usaha yang lebih mahal harganya pasti tidak akan laku. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kunci keberhasilan dalam sebuah usaha adalah kualitas dan pelayanan yang diberikan dengan yang terbaik. Kalau harga murah menjadi kunci keberhasilan sebuah usaha, maka SPBU Shell dan SPBU swasta lainnya pasti sudah gulung tikar. Dalam Amsal 11 ayat 1-2 ini dinyatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Dalam konteks dari masa di mana kitab Amsal ini dituliskan, ada orang-orang yang tidak jujur dalam usahanya. Mereka menggunakan 2 set batu timbangan. Ada batu timbangan yang ringan dan ada batu timbangan yang berat. Yang keduanya menunjukkan angka timbangan yang sama. Angka timbangannya sama, tapi beratnya berbeda. Dan inilah yang dilakukan oleh sebagian oknum orang-orang yang berusaha pada waktu itu, yang ingin mencari keuntungan lebih dengan cara-cara yang tidak jujur. Sebuah usaha, kalau mau untung cepat, mungkin bisa melakukan ketidakjujuran. Tapi untuk bertahan lama, dibutuhkan kejujuran dan integritas supaya orang-orang dapat menaruh percaya. Seringkali bagi kita yang punya usaha, punya bisnis, kita lebih mementingkan mencari keuntungan cepat dan instan, dan melalaikan hal yang lebih penting dan utama, yaitu kualitas dari produk dan pelayanan yang kita berikan. Di sini dinyatakan, saudara, bahwa neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Kalau apa yang kita kerjakan atau usahakan merupakan kekejian bagi Tuhan, maka usaha kita tidak akan mengalami keberkatan. Di bagian ayat yang kedua, di situ dinyatakan tentang kesombongan. Seringkali ketika usaha menjadi besar, ada keangkuhan yang muncul dalam hati kita. Dan di sini dinyatakan bagaimana seharusnya kita tetap menjaga kerendahan hati, sehingga kehidupan kita membawa pujian, kehormatan bagi nama Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini sebelum kita beristirahat, setelah kita mengerjakan segala pekerjaan dan tugas usaha kita sepanjang hari ini, ingatlah kembali bahwa kuncinya adalah kualitas. Tuhan mau agar kita melakukan tugas pekerjaan dan usaha kita dengan kualitas yang terbaik. Ada kejujuran di sana, ada integritas yang dapat dipertanggungjawabkan, dan melalui usaha dan pekerjaan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Mimbar kita mungkin bukan di gereja, tapi tempat kerja dan usaha kita. Itulah mimbar kita untuk menjadi kesaksian dan membawa kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami pengertian, membuka hati pikiran kami. Bagaimana kami harus melakukan tugas pekerjaan, usaha kami dengan memberikan yang terbaik, mengutamakan kualitas sehingga kami dapat dipercaya. Dan apa yang kami usahakan dan kerjakan membawa keberkatan bagi banyak orang, serta mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami bawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah setiap kami Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya, kami terima kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Berikanlah perdamaian Tuhan di wilayah Timur Tengah yang sedang ada konflik dan peperangan, juga di wilayah-wilayah lainnya yang juga sedang terganggu keadaannya. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.